Oracle Card Indonesia. Di readingan kali ini ya barengan sama kamu ya, dimanapun kamu berada teman-teman Pisces ya. Teman-teman Pisces, ada apa nih sekarang? Apa yang kita mau baca? Tentang apa ini? Tentang rahasia. Rahasia-rahasia yang seseorang itu masih belum sanggup gitu kan untuk mengungkapkan sama kamu. Nah, siapa sih seseorang ini ya? Dan apa sih yang belum sanggup dia ungkapkan? Kita bakalan lihat ya. Readingan kali ini general ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan juga anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati timeless ini ya. Oke? Teman-teman Pisces yang sampai sekarang aja masih belum pada subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, kalian wajib banget buat ngelihat description ya. Klik aja description di setiap video-videonya Oracle Card Indonesia. Di sana ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Jadi kalian tinggal klik aja ya, nanti bakalan kelihatan gitu kan ya, kelihatan directly langsung diarahkan menuju ke channel yang kalian maksud. Nah, channel yang ketiga, channel yang paling baru itu ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Itu adalah audio sound therapy yang bisa kalian dengerin berulang-ulang ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian tentunya ya teman-teman ya. Jadi silakan kalian cus langsung ke sana ya, dengarkan secara konsisten, maka hasilnya pun juga bakalan kalian bisa rasakan ya. Didengarkan pada saat tidak berkendara ya. Dan juga buat teman-teman Pisces yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian juga boleh kontak email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman kondisi melaku ya. Oke, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I'll replay with a beautiful word for you. 1, 2, dan 3 kita bagi ya teman-teman ya. Kita bakal baca terlebih dahulu untuk yang pertama. Buat kalian memilih yang pertama ataupun kalian tidak memilih ya, kalian yang mau mendengarkan tiga-tiganya silahkan dengan senang hati teman-teman ya. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, ada resilience ya. Ini tuh tentang beradaptasi di satu keadaan yang ekstrim banget lah, ibaratnya kayak begitu ya. Perubahan-perubahan yang ekstrim dan harus mau gak mau tuh harus melakukan perubahan, kalau enggak ya gak bakalan bisa bertahan kayak gitu ya. Lalu dimangsa atau jadi pemangsa gitu, ibaratnya berada di satu medan yang baru ya, kemungkinan besar seperti itu. Berada di satu medan yang baru yang masih belum kenal, yang masih belum mengerti, dan medannya keras banget ya, ibaratnya seperti itu. Contohnya adalah ketika mungkin dia ya kerja di tempat yang baru atau pindah ya ke satu lingkungan yang baru, dan ternyata tempatnya itu berbeda banget dari tempat yang sebelumnya. Contohnya seperti itu. Jadi ada perasaan-perasaan di mana perubahan yang drastis harus dilakukan nih supaya bisa beradaptasi. Kalau enggak, wah ya nggak bisa apa-apa nih gitu. Ya, kita lihat siapa sih orang ini dan apa hubungan kamu sama dia. Oke, ya, orang udah kenal lama ya, udah kenal lama banget, bolak-balik juga teman-teman ya, seperti itu. Kalau dibilang orang yang berpengaruh juga ya. Jadi orang yang dekat secara emosional juga ya teman-teman ya, seperti itu. Kita lihat untuk ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya banyak terluka, traumanya juga cukup banyak ya teman-teman ya. Entah kenapa gitu kan, kesedihannya, bebannya dia, hidupnya dia yang gak mudah ini justru membuat dia itu makin kuat ya. Hidupnya dia benar-benar gak mudah. Kalau dibilang traumanya banyak banget ya. Orang ini traumanya banyak banget. Banyak sekali orang yang ibaratnya mengalami ya fase-fase di mana hidupnya berat atau apa ya. Tapi ini orang termasuk kuat. Kuatnya itu karena pengalaman-pengalaman yang dia rasakan selama ini yang menempa ya hidupnya untuk menjadi seperti itu ya, luar biasa. Kita lihat yang selanjutnya ada the Fae of Joy ya. Jadi dia terlihat fine gitu kan, terlihat extrovert, padahal sebenarnya mungkin orang yang cukup introvert ya. Orang yang kalau dibilang di depan kayak berhahihi, ceria, bahagia gitu ya, padahal mungkin ya di dalam itu benar-benar apa ya, kayak sakitnya dia, terus abis gitu juga
dukanya dia ya, itu benar-benar dia simpen ya, seperti itu. Kekanak-kanakan ya orangnya ya, kekanak-kanakan ya, tapi ya itu dia, semua dilakukan dia sendiri, jadi capek, jadi lelah teman-teman ya. Dia tapi selalu menghadapi segala sesuatunya dengan bahagia, dengan gembira gitu, dengan menahan lukanya dia ya. Ini orang gitu banget sih ya, sedihnya. Pejuang banget ya, pejuang dalam hidupnya dia, selalu berjuang, nggak pernah lelah sih berjuang, selalu terus. Hidupnya keras ya. Kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Think logic ya. Kalau misalkan dia tipikal orang yang seperti itu, yang mesti diberikan kayak motivasi iya gitu kan ya, memberikan support iya teman-teman, tetapi mempertimbangkan untuk melihat sesuatu hal secara logis juga iya. Jadi mencoba untuk memperlihatkan dia dari sudut pandang yang luas ya, supaya kalaupun berada di lingkungan yang seperti itu, jangan sampai dia kayak mengikuti jalan yang kurang baik gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi lebih ke kayak mengajak dia untuk melihat dari sisi yang logis ya, seperti itu. Oke. Right, ini yang pertama ya. Yang pertama, terus kita lihat yang kedua, sisi yang logis, upaya-upaya baru, hal-hal baru ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada discernment ya. Tentang apa ini? Rahasia tentang apa ya? Tentang lingkungan ini ya teman-teman ya, tentang lingkungan, tentang diskriminasi, tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kelicikan, tipu daya ya, penipuan, manipulatif ya, segala sesuatu ya, tricky ya, seperti itu. Kita lihat menyangkut apa dan tentang siapa. Oke, menyangkut tentang orang yang mungkin selama ini nih kayak baik ya, jadi kayak awalnya kayak melindungi gitu ya, seolah-olah kayak dia yang baik sama kamu, atau seseorang yang baik sama orang ini gitu ya. Tentang seseorang yang kayak gitu sih ya, kalau kita lihat di sini siapa dia dan hubungan kamu sama dia itu apa. Satu circle, satu lingkungan ya teman-teman ya, dan barangkali kalau misalkan dilihat di sini kamu yang selalu disalah-salahin gitu loh teman-teman ya, untuk segala sesuatu hal yang ada hubungannya dengan dia. Jadi dia tuh kayak negatif thinkingnya tuh ke kamu gitu loh, padahal mungkin ya bukan kamu yang melakukan segala sesuatu hal itu, dia tadi ya. Kita lihat kalian udah lama kenal apa belum? Udah banget ya, udah banget gitu. Dan memang selalu dia tuh kayak selalu negatif thinking terus gitu loh sama kamu, padahal ceritanya mungkin gak kayak gitu ya. Kita lihat ciri-cirinya dia. Ini orang yang agak sedikit lambat untuk memahami sesuatu hal ya. Jadi kalau misalkan dibilang ceritanya tuh nggak gini, dia butuh waktu lama untuk loading gitu loh teman-teman ya. Cerita yang sebenarnya tuh kayak gimana, seperti apa ya. Orang yang banyak sekali menunda banyak hal dalam kehidupannya dia, banyak hal yang tertunda ya, seperti itu. Lalu sebenarnya dia tuh pintar mengarahkan, cuman kadang-kadang itu ada sifat-sifat yang arogansi ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dibilang dia tipe pemimpin yang cukup baik, dia bisa mengarahkan orang ya, tapi untuk dirinya dia sendiri dia kurang satset ya, kurang gercep, kurang gerak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga logisnya dia tapi dengan pikirannya dia sendiri ya teman-teman ya. Artinya ini agak-agak ini ya, karena kalau misalkan kita bilang sisi logis atau enggak logis ya, banyak sekali orang yang menganggap sepertinya dirinya udah logis, tapi padahal logisnya orang itu kan berbeda-beda ya. Logis menurut aku juga belum tentu menurut kamu logis gitu. Baik menurut aku juga belum tentu juga menurut kamu baik gitu. Di persepsi orang kan sendiri-sendiri ya. Seperti itu. Nah, tipe pengamat, penganalisa itu sebabnya dia mungkin ya agak lambat ya, agak sedikit lebih lama untuk meloading segala sesuatunya, atau justru keputusannya tuh yang dihasilkan agak sedikit lama ya, seperti itu. Sekarang kita lihat ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Hati-hati terjebak dengan emosi sendiri ya teman-teman ya. Artinya gini,
kita mau dituduh kayak apapun, kita mau diomongin kayak gimana pun gitu, tergantung respon kita ini akan menentukan ya seberapa baik ya balasan yang akan dia lakukan gitu. Dalam artian udah tahu nih gitu ya, diam itu emas ya, tapi sometimes kalau misalkan pada saatnya kita harus bicara, kita harus speak up, kita harus melakukan sesuatu, lakukan teman-teman ya. Bukan untuk membela diri, bukan ya, tetapi lebih untuk meluruskan bahwa sebenarnya mungkin ya ada sudut pandang dari dirinya dia yang terlewatkan, yang lupa gitu bahwa pandangan dari dia ya belum tentu benar gitu. Jadi jangan langsung untuk mempercayai ya kata-kata seseorang, ceritanya seseorang ya. Kan jauh lebih baik kalau misalkan diolah terlebih dahulu ya. Seperti itu. Karena kadang-kadang ya gitu teman-teman ya. Yang menurut kita benar ya belum tentu menurut orang lain benar. Jadi hati-hati, kendalikan emosi teman-teman ya, dan pakailah waktunya kamu tuh untuk hal-hal yang dialihkan untuk energi-energi yang baik. Energi kamu dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau ngurusin hal-hal kayak begini ya biarkan waktu yang menjawab, udah gitu. Orang yang baik pasti akan terlihat baik atau pasti akan kelihatan baiknya seperti apa. Tapi orang yang terlihat baik ya atau yang kelihatannya baik, berpura-pura baik, nanti juga pasti akan terlihat juga pura-puranya ya. Hanya waktu sih teman-teman ya, hanya waktu. Jadi nggak perlu capek atau tegang urat teman-teman ya, kecuali memang itu membahayakan banget. Nah itu baru bisa ditangani ya. Right, selanjutnya ini tentang apa sih yang ketiga ya teman-teman ya. Tiba-tiba udah dibuka aja ya. Yang ketiga ini tentang apa sih, tentang seseorang atau dia ya sedang merasa berada di dunia yang kayak gelap banget ya, kepingin keluar dari sana tapi masih bingung gitu loh caranya tuh kayak gimana, seperti itu, caranya kayak gimana, terus udah gitu juga bingung apa yang harus dilakukan ya, kalau misalkan melakukan ini apa efeknya gitu, jadi masih bingung-bingung gitu loh teman-teman ya. Ini sih ya kebingungannya dia, jadi ya rahasianya kita lihat siapa dia dan apa hubungannya dengan kamu. Seorang yang feminim ya, sosoknya otoritas ya, lebih otoritas daripada kamu teman-teman ya, di atasnya kamu lah ibaratnya, seperti itu ya. Feminim, perempuan, lebih ke perempuan ini ya. Oke, kalau dibilang kakak bisa ya, ibu juga bisa ya, sosok seorang perempuan yang figur otoritas ya, seorang pemimpin perempuan di atasan kamu juga bisa ya, memungkinkan teman-teman, istri juga bisa ya. Kalau udah punya istri, pacar, gebetan, nah seperti itu. Nah kita lihat ya, kalian udah lama kenal apa belum? Udah lama diamatin, udah lama saling mengamati ya, tapi kemungkinan besar mungkin masih belum ada kejelasan atau sudah ada kejelasan ya, tapi udah lama kenalnya kalian ya, seperti itu. Nah kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orang yang perubahannya dia cukup banyak ya, dalam artian perubahan secara fisik juga banyak banget. Tadinya mungkin kurang ya, sekarang mungkin udah berlebihan juga ya, karena mungkin kayak settle ya dalam hidup ya, pasti seperti itu. Cara pemikirannya juga sedikit berbeda ya, jauh banget ya, jauh banget perbedaannya, sangat luar biasa. Pengalaman hidupnya dia juga cukup lumayan luar biasa ya teman-teman. Intuitif ya, perasa iya banget, terus ngambekan enggak sih ya, tapi lebih ke kayak menyimpan segala sesuatunya sendiri ya. Tipikal perasa ya, gampang tersinggung ya teman-teman, tapi enggak yang tipikal orang yang marah-marah, emosional kayak gitu sih enggak ya. Seperti itu. Gampang terpengaruh secara emosional tapi tidak meledak, jadi hanya menyimpannya dalam-dalam. Jadi kalau diceritain apa atau kayak gimana, kepikiran sih gitu kan, kepikiran, sibuk dengan ilusi yang ada di pikirannya sendiri juga iya sih ya, bingung-bingung sendiri gitu, konflik-konflik sendiri. Tipikal orang yang introvert ya, introvert parah, dan kadang-kadang sukanya itu agak kurang bisa jujur dengan keinginannya dia ya. Jadi kalau misalkan lingkungannya seperti ini atau menuntut dia menjadi seperti ini, dia bakalan berusaha banget gitu ya untuk menjadi seperti itu gitu teman-teman ya. Tapi udah berada di titik lelah ini sepertinya ya. Jadi apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu ya, dengan ikhlas, dengan tulus gitu kan ya.
mendampingi juga bisa gitu kan ya, memberikan yang terbaik juga bisa dengan keikhlasan dan ketulusan ya. Oke, memberikan apa yang bisa diberikan ya, memberikan apa yang bisa kamu berikan, gak harus duit ya teman-teman ya, gak harus sesuatu yang sifatnya materi. Kalau kamu punyanya waktu, kalau kamu punyanya tenaga, berikan ya, dan tulus ya, tulus dan ikhlas. Jadi siapa tahu dia merasa terbantu dengan itu semua, dengan hanya didengarkan ya bisa, dengan hanya diberikan sesuatu hal yang memang dia butuhkan ya, itu bakalan bisa membantu banget ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita 1, 2, dan 3-nya kamu ya, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, terutama buat teman-teman semua, teman-teman Pisces ya, teman-teman juga yang cross watcher, silahkan ya, yang membutuhkan bantuan untuk bisa melepaskan kebingungannya kamu, silahkan kalian menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Pilih videonya yang memang bisa kalian dengarkan berulang-ulang, audio sound terapinya ya, untuk bisa memandu kalian untuk memutuskan yang terbaik bagaimana. Oke, kita bakalan jumpa lagi ya next video di cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.